Ya, pemirsa, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% di bulan September ini. Langkah agresif BI tersebut mengantisipasi kenaikan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM. Memutuskan untuk menaikkan BI 70 reverse repo rate sebesar 50 basis point menjadi 4,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 5%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front-loaded preemptive. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang kembali secara agresif menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin menjadi 4,25 di bulan September ini. Peri menambahkan Bank Indonesia akan terus mendorong laju inflasi tetap terkendali dan mengembalikan tekanan inflasi menjadi 3% plus minus 1% pada paruh kedua tahun 2023 serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. Kebijakan Bank Sentral ini sejalan dengan langkah Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve yang telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin menjadi 3 hingga 3,25%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia juga menetapkan suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis point menjadi 5%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, dampak kenaikan dari BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 4,25%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dian Ayu Justina, Head of Macro and Market Research dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Ya halo, selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi. Salam sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik ini, secara agresif ya, kembali lagi Bank Sentral kita menaikkan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate 50 basis point menjadi 4,25%. Nah, menurut Mbak Dian sendiri, apakah memang ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri di tanah air? Ya, sebenarnya ini menarik juga ya, karena memang market itu terbagi ada beberapa view ya, ada dua view ya, terutama beberapa memperkirakan kenaikan kecil 25 basis point dan ada juga yang memperkirakan kenaikan 50 basis point. Tapi kemudian setelah FOMC keluar ya, kita tahu malamnya itu ada keputusan dari Federal Reserve ya, Federal Reserve mengeluarkan arah kebijakan yang lebih hawkish hingga akhir tahun. Jadi ini sepertinya agak mempengaruhi juga ya, merupakan faktor yang cukup berpengaruh juga sehingga BI kemudian keluar dengan decision yang lebih agresif ya, menaikkan sebesar 50 basis point. Baik, tapi kalau kita lihat suku bunga acuan yang di 4,25% ini kembali lagi kalau kita ke tahun 2020 di bulan Juni begitu ya posisinya. Apakah memang ini menjadi satu sinyal bahwa memang rezim dari suku bunga rendah ini sudah berakhir? Ya memang ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya sesuai dengan tahapannya ya. Kita tahu ketika pandemi ekonomi butuh stimulus ya, stimulusnya berupa fiskal dan juga penurunan suku bunga ya dari sisi moneter dan juga quantitative easing. Nah tentunya kita sekarang semua sudah tahu ya, baik secara global maupun domestik ekonomi sudah mulai pulih. Angka kasus COVID itu sudah jadi sudah relatif kecil lah ya, dan nggak terlalu berimpact besar pada sektor kesehatan, dan ini semua menjadikan harusnya ada waktunya untuk normalisasi, untuk kembali ditarik stimulus perlahan-lahan. Nah tahun ini kebetulan ada tekanan ekstra gitu ya dari perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan lonjakan inflasi global di mana-mana. Sehingga ini sedikit mempercepat proses normalisasi kebijakan. Sehingga kita lihat memang arahnya nanti kembali lagi ke level pre-pandemi ya, sama seperti aktivitas kita sehari-hari yang sekarang juga sudah berangsur kembali ke level sebelum pandemi. Ya, nampaknya Bank Indonesia juga concern sekali dengan pergerakan inflasi yang memang ini ya lagi-lagi menjadi momok ya bagi banyak negara begitu. Di Indonesia sendiri akhirnya pun agresif Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 50 basis point. Nah, Anda melihat bagaimana, apakah inflasi di Indonesia ini sudah bisa dikatakan tidak terkendali kah atau masih on the track sih?
Oke, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan banyak negara lain ya, kinerja perekonomian kita tuh tahun ini sebenarnya relatif bagus ya, karena kita diuntungkan ya, memiliki benefit dari komoditi ya, karena kita eksporter komoditi, kita jadi punya yang namanya windfall komoditi. Baik. Akibatnya pemerintah itu punya semacam cushion untuk menunda kenaikan harga BBM, padahal di negara lain kenaikan harga BBM sudah sangat tinggi ya, karena harga energi memang naik akibat konflik di Rusia dan Ukraine. Namun tentunya kita tahu pada akhirnya pemerintah juga melakukan adjustment, tapi so far yang kita lihat variabel inflasi kita tuh masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Misalnya negara-negara maju itu level inflasinya udah di kisaran 8%, 9%, dan agak stubborn di situ ya, artinya sulit menurun ya, sulit terjadi penurunan di situ. Sementara kalau kita masih di kisaran terakhir di 4,9%. Nah, tentunya dengan kenaikan harga BBM pasti ada impact ya. Perkiraan kami mungkin bisa ke 6%. Tapi so far sekali lagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, level inflasi kita masih di kisaran bawah. Jadi harusnya nggak terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Oke, dan BI kemarin juga menyebutkan inflasi berpotensi menyentuh sekitar 5,89%, nyaris 6% ya. Kalau kita lihat di akhir September ini, Anda melihat bagaimana kalau analisis dari Bank Mandiri? Ya, memang kalau kenaikan harga BBM waktu itu dilakukan di awal September ya. Jadi memang dampaknya, direct impact-nya akan kerasa bulan ini. Ya, jadi memang kelihatan bulan ini mungkin kita akan menghadapi inflasi yang agak tinggi. Oke. Kita perkiraannya cukup inline ya, di kisaran 6% ya, 6 sampai 6,3%. Tapi kita lihat kalau misalnya agak cukup terkendali bisa jadi di bawah 6,3% gitu ya. Tapi kisarannya tetap di kisaran 6%. Ya, itu di akhir tahun juga diprediksi menyentuh 6%. Nah, dengan kondisi seperti ini, level inflasi begitu sudah di atas persen, karena kan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi dan semua begitu kementerian yang benar-benar incas terkait dengan perekonomian dan inflasi ini menyatakan kalau bisa ditahan nih di level 5% sampai dengan akhir tahun, bahkan sudah melibatkan kepala daerah untuk ikut menjaga bahu-membahu, gotong royong begitu, menjaga laju inflasi tidak di atas persen. Nah, BI sendiri sampai dengan 6% nih, bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau kita lihat memang kalau berdasarkan hitungan ya, kenaikan memang secara gradual BBM itu. Jadi kenaikannya kemarin sekitar 30%. Harusnya sih dampaknya nggak terlalu besar. Oke. Artinya naik sekitar, kalau kita perkiraannya sekitar 1% di atas perkiraan inflasi kita sebelumnya. Jadi angkanya di kisaran 6%. Mungkin nggak di bawah 6%, misalnya ke 5%. Ya, ini akan sangat tergantung pada impact second round-nya. Ya, kalau banyak perusahaan atau pelaku ekonomi yang melakukan adjustment, tentunya ini akan mencapai perkiraan kita ya 6%. Tapi kalau banyak yang masih menahan penyesuaian harga, misalnya karena ini ekonomi baru pulih, ingin mendapatkan demand yang lebih baik gitu ya, jadi masih mempertahankan harga rendah dan dia punya saving untuk melakukan itu, nah itu bisa saja inflasi bisa ditahan di level 5%. Tapi so far menurut saya 5-6% itu masih cukup sehat buat perekonomian Indonesia ya, karena kita tetap masih salah satu yang performanya cukup baik dibandingkan negara-negara lain. Oke, setelah agresif begitu sampai dengan 4,25, kemudian dengan inflasi yang bisa mencapai 6%, apakah BI juga berpeluang kembali menaikkan suku bunga acuannya? Tahan dulu jawabannya, kemudian kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Saksikan Market Review, kembali kami sampaikan infografik terkait dengan pergerakan inflasi di Indonesia. Seperti apa pergerakannya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati dari Desember 2021, 1,87%, terus beranjak naik pergerakan dari inflasi di Indonesia. Masa pandemi COVID-19 itu seharusnya bisa menjadi modal dasar begitu untuk kita mengembangkan lagi aktivitas perekonomian, tapi ada beberapa poin begitu beban subsidi lagi-lagi yang memberatkan dari keuangan negara. Baik, inflasi tercatat tertinggi Juli 2022 4,94%, kemudian turun di bulan Agustus menjadi 4,69%. Dan selanjutnya, bagaimana dengan pergerakan inflasi intinya? Ini dia yang selalu dicermati, yang menjadi dasar Bank Indonesia dalam memberikan keputusan terkait dengan pergerakan suku bunga acuan. Baik, di Desember 2021 1,56%, kemudian trennya tidak jauh berbeda dengan inflasi headlines kita begitu yang naik. Sementara kita lihat intinya
Di Agustus 2022 tercatat 3,04%. Dan bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah dengan pergerakan juga dari tren suku bunga acuan kita yang terus menanjak. Ini pergerakan dari 14 September, pemirsa. Fluktuatifnya cenderung naik untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika. Kemarin di posisi Rp15.033 berdasarkan data Gisdor Bank Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini bersama dengan Mbak Dian Ayu Justina. Baik, Mbak Dian, berdasarkan data tadi yang sudah kita sampaikan begitu, inflasi inti kita juga kan trennya naik terus begitu. Apa yang bisa kita cermati dengan pergerakan inflasi inti yang memang ini yang menjadi fokus ya dari Bank Indonesia, silakan. Ya, memang kalau bank sentral itu mengendalikan inflasi itu sebenarnya yang bisa dikendalikan inflasi inti ya. Kalau inflasi kan kita lihat ada 3 ya, inflasi pangan, inflasi harga yang diatur pemerintah, dan inflasi inti. Kalau inflasi pangan itu erat kaitannya dengan supply shock. Jadi sulit kalau buat tools dari bank sentral untuk mengendalikan inflasi pangan ya. Kalau inflasi pemerintah ya pemerintah yang mengendalikan. Nah, kalau inflasi inti itu bisa dikendalikan dari suku bunga tentunya, instrumen suku bunga. Nah, sebenarnya kita lihat inflasi inti kita itu masih relatif rendah ya pada 3%, tapi dalam proses kenaikan ya. Jadi karena pemulihan ekonomi mulai berlangsung, ya pasti akan ada tekanan pada inflasi inti. Ya. Kemudian juga kenaikan harga BBM nanti second round impact-nya juga pasti akan kena ke inflasi inti. Nah, ini makanya yang dijaga oleh Bank Indonesia ya, bagaimana mengendalikan tingkat laju inflasi inti ini. So far sih memang trennya akan meningkat ya. Itu dia, akan terus menunjukkan potensi menguat kembali. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, lagi-lagi kalau kita bicara mengenai peluang begitu kebijakan dari Bank Indonesia, berarti akan adakah nanti begitu kenaikan dari suku bunga acuan lagi? Ya, jadi ada beberapa faktor ya kalau kita lihat yang mempengaruhi potensi atau prospek kenaikan suku bunga Bank Indonesia ya. Yang pertama tentunya inflasi inti, dan itu cenderung menunjukkan peningkatan, dan juga kestabilan pasar keuangan ya, karena kita lihat Fed Fund Rate juga naiknya sangat tinggi ya, sangat hawkish. Jadi perkiraannya tuh di akhir tahun di 4,5% untuk Fed Fund Rate. Nah, Bank Indonesia tentunya harus menjaga interest rate diferensial dengan Fed Fund Rate, karena ini akan mempengaruhi daya tarik investasi di aset-aset rupiah, yang tentunya pada akhirnya akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Nah, semua faktor ini tentunya akan berkontribusi pada prospek kenaikan suku bunga ya. Makanya kita perkirakan juga suku bunga BI rate ini masih mungkin akan naik ya. Perkiraan kami di akhir tahun mungkin mencapai 5%. Oke, 5% sampai dengan akhir tahun. Tapi dengan pergerakan nilai tukar rupiahnya sendiri bagaimana? Tadi disampaikan juga kan sudah tembus di 15 ribuan. Nah, akankah pelemahan ataupun depresiasi ini juga masih akan terus berlanjut? Ya, memang kalau kita lihat pelemahan rupiah ini lebih banyak disebabkan oleh faktor global ya. Kita tahulah banyak gonjang-ganjing ya di global sana, terutama terkait geopolitik. Dan juga arah normalisasi di Amerika gitu ya, di kebijakan di Amerika. Nah, tapi kalau di domestik mulai ada prospek kenaikan suku bunga, artinya kan return yang ditawarkan dari aset rupiah ini akan meningkat. Ini harusnya bisa menarik aliran dana asing masuk gitu ya, untuk dapat mensupport pergerakan nilai tukar rupiah. Jadi mungkin ke akhir tahun bisa jadi ada potensi penguatan ya. Namun kita lihat sekali lagi ini juga sangat tergantung pada faktor globalnya. Ini yang susah kita perkirakan gitu ya, terutama kayak faktor perang, faktor kebijakan di Amerika. Tapi so far kita masih lihat BI menjaga kestabilan di nilai tukar rupiah ya. Jadi kalau kita lihat yang satu yang perlu dicatat adalah kalau kita bandingkan dengan mata uang lain, skala depresiasi rupiah kita tuh termasuk yang paling kecil. Ya, year to date sampai sekarang tuh hanya di 5%. Sementara banyak negara lain yang sudah mencapai 8%, 9% pelemahan, bahkan double digit. Jadi so far kita memang melihat rupiah agak lemah, tapi sebenarnya komparatif dengan negara lain kita masih lebih baik. Oke, dari sisi fundamentalnya pun masih cukup kuat ya kalau kita bicara nilai tukar rupiah. Ya, kalau dari sisi fundamental kita lihat ekonomi saat ini sedang bergerak gitu ya, dan juga yang satu lagi yang sangat bagus adalah trade surplus. Jadi kalau ada trade surplus harusnya kita terima supply dolar lebih banyak ya. Jadi sebenarnya ini ada potensi support untuk rupiah ke depannya. Kita lihat saja, semoga
ada potensi penguatan ya ke depan. Baik, berikutnya lantas sejauh mana nih resilience atau daya tahan dari sektor-sektor yang mungkin bisa dikatakan terdampak langsung dengan adanya kenaikan suku bunga acuan ini? Ya, memang kalau kenaikan suku bunga ya merespon inflasi tentunya akan ada imbas ya. Ekonomi demand mungkin akan mulai slowing down, tapi itu demi menjaga inflasi kembali ke teritori amannya. Oke. Tapi kalau nanti sudah mulai ada adjustment, saya pikir sektor-sektor ini juga bisa menyesuaikan diri dengan cepat lagi gitu ya. Memang beberapa bulan ke depan harus ada antisipasi dulu ya. Kita lihat mungkin cost akan sedikit meningkat akibat inflasi, suku bunga juga akan meningkat, dan sehingga aktivitas ekspansi itu akan sedikit kerem gitu ya. Tapi so far kita lihat untuk Indonesia, karena basis demand kita dan recovery yang masih kuat ya, kan kita lihat dengan terkendalinya pandemi, aktivitas ekonominya juga terus naik ya, traveling naik, shopping malls juga penuh. Jadi harapannya ini bisa sedikit memberi bantalan lah dari imbas dari inflasi dan kenaikan suku bunga. Oke, tapi kan adjustment juga membutuhkan waktu begitu. Seberapa kuat juga ini bisa membuat daya beli masyarakat tidak tergerus begitu? Ya, daya beli saya pikir mungkin untuk kelas menengah atas akan terpengaruh sedikit ya. Tapi kalau untuk kelas bawah, saya pikir dengan adanya BLT dari pemerintah itu bisa sedikit membantu ya. Saya pikir yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan daya beli di kelas bawah. Jadi memang setiap ada kenaikan harga BBM harus ada program bantuan sosial yang menyertai sehingga konsumsinya nanti overall konsumsinya nggak akan terlalu terpengaruh tajam. Baik, lantas bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan Bank Sentral sendiri setelah mereka menaikkan suku bunga acuannya? Sehingga biasanya kan perbankan ini langsung melakukan penyesuaian adjustment begitu. Apakah perlu ada suatu tambahan, entah itu insentif atau kebijakan makro prudensial yang memang selama ini selalu didengungkan Bank Sentral? Ya, pertama mungkin adjustment itu butuh waktu ya, tadi seperti kita sudah bicarakan ya. Mungkin dampak ke ekonomi mungkin akan terasa 2 sampai 3 kuartal ke depan. Nah, apakah ada kebijakan-kebijakan lain? Biasanya memang ada kebijakan makroprudensial ya. Saat ini juga sebenarnya saat ini juga masih berlangsung. Bank Indonesia itu memberikan insentif bagi bank-bank yang memberikan penyaluran kredit untuk sektor-sektor prioritas. Dan sektor-sektor prioritasnya juga sudah dipetakan, ada beberapa oleh Bank Indonesia ya. Jadi ada insentif yang diberikan kalau misalnya kita beri perhatian lebih pada sektor-sektor prioritas. Oke, lantas bagaimana proyeksi dari kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kemudian produk perbankannya sendiri kalau misalnya memang suku bunga acuan dinaikkan begitu? Apakah juga berpengaruh terhadap tingkat suku bunga pinjaman begitu ke depan? Iya, jadi kalau transmisi suku bunga BI rate pasti akan kena ke suku bunga deposit dulu gitu ya. Jadi suku bunga deposit akan menyesuaikan, kemudian beberapa waktu berikutnya akan mempengaruhi suku bunga kredit. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi juga keputusan masyarakat apakah akan ekspansi, apakah akan konsumsi gitu ya. Tapi karena saat ini nih untuk tahun ini saya pikir kelihatannya belum pengaruhnya belum banyak. Karena apa? Karena tahun ini nih kita masih menikmati pemulihan ekonomi ya, masih menikmati euforia, boleh keluar gitu ya, boleh melakukan aktivitas ekonomi, sehingga kita lihat pertumbuhan kredit juga saat ini sangat tinggi ya, sudah double digit. Betul. Jadi ini momentum yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, mungkin imbas atau impact yang agak signifikan itu baru kerasa tahun depan gitu ya. Oke, itu dia, berarti tahun ini seharusnya bisa menjadi pijakan yang lebih kuat lagi ya dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah ya untuk menjaga atau paling tidak menghadapi tahun 2023 mendatang begitu, Mbak Dian. Ya, betul. Baik, oke. Mbak Dian, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan, dan yang pasti kita harus tetap membangun optimisme ya masyarakat meskipun penyesuaian yang dilakukan pemerintah ini karena memang keadaan yang membuat hal tersebut terjadi, dan semoga tadi kondisi global semakin membaik sehingga domestik ini juga akan memiliki salah satu resiliensi yang bertambah terus-menerus. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.